Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok S1 mata kuliah pengolahan citra digital. Hari ini akan mempresentasikan sistem yang kami buat dengan ekstraksinya yaitu orientasi yang berjudul Orientasi Citra secara otomatis berdasarkan keberadaan wajah. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Senoaji Dantara dengan NRP 15 2022 065. Lanjut, Higo. Saya Muhammad Sugarzan Fadilah dengan NRP 15 2022 064. Lanjut, Dedrick. Saya Muhammad Dedrick Vinegan dengan NRP 15 2022 183. Lalu David. Saya David Saputra, NRP 15 2022 194. Baik. Sekarang saya bakal share screen layar saya untuk proses mendemokan aplikasinya atau sistemnya. Jadi hari ini kita bakal mendemokan dengan spesifikasi device AMD Ryzen 3 3200J dan dengan RAM 24 GB. Kita bakal tes 4 rotasi yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 dan 270. Nah, kita bakal jalanin. Oke, sambil nunggu, ini preprocessingnya apa aja, teman-teman? Mungkin ada yang bisa jawab. Pre-processing menggunakan rotasi, lalu kita menggunakan grayscale, lalu kita menggunakan deteksi wajah, lalu kita juga meresize gambar atau video yang kita input. Oke, tadi saya pilih yang 0 derajat ya. Kita bakal tes 4-4-nya. Lalu kita masukin sudut dari video tersebut, lalu kita enter. Di sini dilakuin proses grayscale sambil melatih data latih atau data ujinya. Dan menyimpan datasetnya. Mungkin ada yang bisa jelasin, teman-teman, daripada nungguin kita sambil nungguin? Kalau bagian ini tuh, jadi ini tuh bagian pengenalan wajah dari video ya. Nah, jadi setelah si model itu dilatih, langkah selanjutnya itu adalah melakukan pengenalan wajah dari video. Nah, video itu akan dibaca frame per frame. Nah, jadi setiap framenya itu akan diuji untuk mendeteksi wajah. Jadi, jika wajah itu terdeteksi, itu akan diekstrak dan dikonversi menjadi citra grayscale. Setelah itu, citra grayscale tersebut itu akan diberikan ke model yang telah dilatih untuk pengenalannya. Nah, jika wajah itu dikenali dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, pesan itu akan ditampilkan bahwa si wajah itu terdeteksi gitu. Kayak itu ada misalkan 89% yakin ini adalah user dan hey saya kenal kamu. Nah itu tuh bukti atau outputnya. Nah kalau misalkan tidak itu pesan akan muncul pesan bahwa wajah tidak dikenal atau wajah tidak dikenal dan tidak akan ditampilkan kayak gitu. Oke. 90 dong. Berurut. Oke. 90 ya. Ini berarti masukinnya berapa, Fit? 90 derajat, biar kedetek videonya. Oke. Kita jalankan 90. Prosesnya tadi seperti yang tadi. Yang tadi ya. Cuma bedanya prosesnya 90. Nah, ketika di grayscale tadi 90, tapi hasilnya kembali ke 0. Kenapa kembali ke 0? Coba ada yang bisa jawab? Teman-teman? Karena kita melakukan rotasi image. Betul. Jadi kita nampilin presentasenya ya yang 0 ya. Nah, yang 90 dulu. Nah, ini adalah contoh. Tadi ada contoh kalau tidak dikenal. Indikator hijau dan merah ini berdasarkan presentasinya. Jadi kalau presentasinya di atas 75%, maka hasilnya akan hijau. Tapi kalau di bawah 75% atau sama dengan 75%, maka akan merah alias tidak dikenal. Ya, Untuk presentasinya di sini yang 90 derajat ada di angka 93,8%. Dari mana ditentukannya? Kalau kita lihat di laporan yang sudah kami buat, ada di bagian sini. Jadi tadi kalau yang 0 derajat itu hasilnya 98,72 didapatkan dari rumus ini. Rumus ini di zoom ya. Nah, ini. Kalau 90 hasilnya segini. Tapi perlu ditekankan bahwa persentase ini tergantung dari spesifikasi, lalu bergantung pada tingkat kecepatan dari device pada saat itu. Karena mungkin bisa karena panas atau karena lag, itu bisa berpengaruh hasil presentasinya. Lalu selanjutnya kita yang 180. Masukin 180. Bisa dilihat juga di terminalnya itu menampilkan citra hasil grayscale.
Di sini masih hijau ya, berarti persentasenya akan tinggi hasilnya nanti. Kenapa kita pilih videonya atau citranya yang ini? Karena kita mau mencoba apabila banyak gerakan yang tidak stabil, banyak gerakan yang secara tiba-tiba, apakah sistemnya akan mendeteksi atau tidak. Dan juga wajah yang tertutup oleh tangan ya. Ya, bisa berpengaruh juga. Ketika tangan ada di depan muka, otaknya ini, si LBPH-nya ini akan mendeteksi atau tidak. Jadi kan preprocessingnya pakai tadi yang disebutin Dendri. Nah, ini hasilnya 97%. Di laporan yang sudah kita buat untuk yang 180 sama 97% dengan rumus seperti ini. Terakhir kita akan coba yang 270. Masukin 270. Proses. Jadi di sini kita pakai proses rotasi, kita pakai proses grayscale juga, kaskade juga dimasukin di sini. Izin menambahin ya, jadi buat pelatihan modelnya sendiri kita itu menggunakan LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Jadi LBPH sendiri itu digunakan untuk melatih model pengenalan wajah menggunakan sampel wajah yang udah dikumpulin di dataset. Jadi model tersebut digunakan nanti untuk mengenali wajah yang bakal muncul di video outputnya, nah yang video ini. Mungkin bisa dilihat juga datasetnya, kita telah mengcapture banyak dataset, bisa sampai 100 mungkin datasetnya. Ya, ini hasil dari dataset yang udah tadi di-capture ya. Bisa dilihat di sini datasetnya ada 100, lebih dari 100 alias 11 ya, yang digunakan untuk uji programnya. Nah, untuk yang terakhir tadi 180 ya, tadi berapa? 270 ya? 270. Maaf, 270 ini, itu presentasinya 93,36. Menurun dari hasil yang di laporan. Kenapa? Ya karena berpengaruh dari apakah sistemnya lagi panas atau komputer lagi panas, lagi overheat, itu berpengaruh. Terus, lanjut, ada lagi yang mau dijelasin mungkin teman-teman? Penjelasan kodenya. Pesan kodenya ya. Oke, yuk coba. Yang pertama, kita mengimpor library-nya dulu. Kita menggunakan CP2, NumPy, menggunakan OS juga untuk mengambil dirinya, direktorinya, dan OS Patch. Terus menggunakan Pandas, terus ada Tinker, ada Tinker. Yang pertama itu kita menggunakan model hair cascade yang sudah dilatih. Terus ada Dev Face Extractor, fungsi untuk mendeteksi dan mengekstrak wajah. Terus ada yang Dev Rotate Image, fungsi untuk memutar gambarnya atau merotasikan gambarnya. Terus ada Dev Print Pixel Value, fungsi ini fungsi untuk mencetak nilai pixel dari yang kita uji tadi. Lanjut. Terus ada Dev Collect Sample from Video, ini bagian processing dan ekstraksi citra untuk mengumpulkan sampel wajah dari video. Ada untuk membuat direktori jika belum ada. Lalu di sini kita putar kembali wajah ke orientasi 0. Nah ini fungsi yang tadi. Ketika kita input yang 90 derajat, kenapa balik lagi ke 0? Ya karena fungsi ini. Fungsi rotate image. Rotasinya. Fungsinya di situ. Lalu ini adalah preprocessing grayscale yang dilakukan pada setiap proses. Lanjut mungkin Vigo. Nah, jadi bagian luar sendiri itu di sini fungsinya itu adalah melatih model yang udah dibuat sebelumnya di bagian pertama. Yang pertama di sini ada train model ya. Jadi intinya di sini itu membuat directory tempat penyimpanan. Terus ada juga kita pakai array juga. Jadi kita tuh buat array buat data pelatihannya nanti. Setelah itu kita tuh konversi pakai NumPy. Nah, setelah itu kita inisialisasi yang saya sudah sebut tadi pakai LBPH Face Recognizer. Setelah itu kita latih modelnya dengan latihan dan label, terus disimpan. Modelnya itu disimpan dalam nanti si outputnya itu namanya face_model.sml kayak gitu. Ini adalah bagian pengenalan wajah dari video, sehingga tadi yang sudah dirotasi terus muncul kotak-kotak di output. Nah ini dari sini dia asal muasalnya. Dan setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah melakukan pengenalan wajah dari video. Lalu video akan dibaca frame per frame. Setiap frame akan diuji untuk mendeteksi wajah. Jika wajah terdeteksi, itu akan diekstrak dan dikonversi ke grayscale.
Selanjutnya, citra grayscale tersebut akan diberikan ke model yang telah dilatih untuk pengenalan. Jika wajah dikenali dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, pesan akan ditampilkan bahwa wajah dikenali. Jika tidak, pesan bahwa wajah tidak dikenal akan ditampilkan. Proses ini akan berlanjut hingga videonya selesai. Termasuk di bagian bawah ini, kita juga kasih fungsi tadi untuk memilih video dengan dev choose video. Nanti ketika dijalankan, bakal muncul dialog untuk memilih file video dan minta penggunanya untuk memasukkan nilai orientasi atau nilai sudutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.